Setelah drama Kanti berjalan dan akhirnya Livia memutuskan sudah waktunya untuk membalikkan keadaan pada Kanti dan menunjukkan kepada para pelayan yang benar-benar menguasai skema, Livia menjalankan rencananya. Saya baik-baik saja. Dia sengaja memalingkan wajah darinya. Dia tahu keengganan yang tiba-tiba untuk berbicara atau melihat siapapun akan membuat Faron Tan marah. Bagaimanapun, mereka memiliki karakteristik yang serupa. Dia menyadari risiko yang dia ambil dengan bermain dengan emosinya. Ada kemungkinan dia sudah bosan dengan perilaku dorong-tariknya yang terus-menerus dan tidak memberinya wajah apapun kali ini. Tapi langkah selanjutnya meyakinkannya dan menghilangkan keraguan yang tersisa. Dia membungkuk dan dengan lembut memutar dagunya sehingga dia menghadapnya. Faron Tan melihat kilatan familiar di matanya tetapi menepis asumsi apapun. Sebaliknya, dia bertanya-tanya apakah cara dia berbicara atau bertindak terhadapnya barusan telah membuatnya lebih kesal. Tapi dia tidak bisa menahan diri. Ketika dia melihatnya di lantai tampak seperti malaikat yang jatuh, dia merasakan getaran kemarahan mengguncang hatinya. Baginya, dia terlalu berharga untuk menerima perlakuan kasar sekecil apapun. Untuk itu hal buruk apapun yang ternyata terjadi di rumahnya sendiri benar-benar tak termaafkan. Dia memutuskan untuk mengarahkan kepala pelayan terpercayanya kepada para pekerja yang tidak memadai yang cukup bodoh untuk mengabaikannya dan memilih untuk membantu seseorang yang sama sekali tidak berguna baginya. Perhatiannya teralih ketika dia merasakan gerakan di jari-jarinya. Livia telah membuang muka lagi. Ketika dia melihat wajahnya dipenuhi dengan rasa bersalah dan rasa sakit, hatinya terluka untuknya. Dia tampak menyesal karena menyebabkan keributan besar seperti itu, tetapi dia tidak peduli jika dia yang memulai masalah. Dia bisa mengacaukan semua orang di bawah pekerjaannya jika dia mau. Selama dia tidak membencinya atau mendorongnya pergi, dia dengan senang hati akan menutupi semuanya untuknya. Di mana yang sakit? Dia dengan lembut bertanya padanya, suaranya sangat memikat dan baik. Livia dibiarkan linglung. Dia berpikir sesuatu pasti telah terjadi padanya jika dia tidak bisa berdiri sendiri. Terlepas dari suaranya yang lembut, dia tidak bisa tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia pertama kali tiba di tempat kejadian, dia bisa merasakan aura pembunuhnya. Namun, dia sekarang dengan lembut bertanya padanya apakah dia terluka. Dia pikir dia sengaja menutupi kemarahannya agar dia tidak meledak di depan begitu banyak orang. Bahkan jika mereka adalah pelayannya, dia tidak memiliki skandal dan reputasinya pasti akan terpukul jika rumor menyebar tentang dia memperlakukan karyawannya dengan buruk. Karena seorang wanita seperti Livia, reputasinya sudah hancur, dia tidak ingin merusak reputasi orang lain. Dia melihat tangannya. Bibirnya tertutup rapat. Perlakuannya yang diam sudah cukup untuk lebih memprovokasi kemarahan Faron Tan. Dia pikir dia akan lebih terbuka padanya karena mereka setidaknya telah mencapai tahap persahabatan. Candaan lucu mereka saat sarapan telah memperpendek jarak di antara mereka. Dia hanya mengganti pakaian rumahnya sehingga dia bisa mengantarnya, dan sekarang dia kembali menjadi jauh. Bukankah teman seharusnya saling berbicara tentang hal-hal yang mengganggu mereka? Dia pikir dia telah mengambil satu langkah ke depan, tetapi sekarang, dia merasa seolah-olah dia telah mundur 2 langkah. Kesal dan kesal pada siapapun yang menyebabkan kemunduran ini, dia mengarahkan emosinya yang keras kepada wanita menyedihkan di samping Livia. Melihat dia akhirnya menatapnya dan memberinya perhatian, Kanti menatapnya dengan ekspresi penuh harapan. "Mbak Kanti kan?" dia bertanya, matanya menyapu penampilannya yang acak-acakan dan kekacauan di lantai yang mengelilingi mereka berdua. "Iya ya, Anda dipecat?" Dia dengan dingin memberitahunya, berdiri dan mengangkat tangan untuk memberi isyarat kepada kepala pelayan tua itu. "Ambil barang-barangnya dan bakar menjadi abu."
Pastikan dia keluar dari sini tanpa seragam itu. Aku tidak peduli jika dia harus berjalan keluar dari sini telanjang. Singkirkan sampah ini dari pandanganku. Dia mendidih ketika dia memberikan perintahnya kepada lelaki tua itu. Kepala pelayan segera mengangguk. Ya Pak. Tanpa sepatah kata pun, kepala pelayan tua itu dengan paksa menarik Kanti berdiri. Dia begitu ngeri mendengar kata-katanya sehingga wajahnya menjadi pucat pasi. Tunggu Tuan Farontan. Maaf, saya salah. Dia menjerit, mengulurkan tangan untuk memeluk lengannya. Dia menolak untuk pergi dan sebaliknya, dengan putus asa menempel pada Farontan. Dia takut kehilangan pekerjaan bergaji tinggi ini. Selain itu, dia takut kehilangan tempat di hatinya. Tolong beri aku kesempatan lagi, aku bersumpah aku tidak akan melakukannya lagi. Kanti meratap, tetapi tidak bisa melawan kekuatan kasar kepala pelayan tua itu. Penampilannya mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi di masa mudanya, dia adalah pria yang sangat kuat. Dilatih oleh militer untuk menjadi senjata pemusnah, kekuatannya luar biasa. Dengan satu tarikan kasar, Kanti berada beberapa inci dari Farontan. Tapi dia dengan cepat bergegas kembali padanya, mencakar satu-satunya hal yang bisa dia pegang. Kebetulan itu adalah kaki Farontan. Para pelayan yang berpengalaman tidak bisa membantu tetapi secara internal memarahinya karena tindakan gegabahnya. Meskipun dia mungkin seorang maid berpangkat tinggi, semua orang tahu tuan muda mereka bukanlah seseorang yang bisa kamu sentuh dengan santai. Sekarang, dia benar-benar mencengkeram paha besar. Saya akui saya yang salah. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia memohon sambil menatap wajahnya. Air mata buayanya dari sebelumnya menjadi nyata dan karena perjuangannya, dia tampak berantakan. Rambutnya beterbangan ke segala arah. Ada maskara yang mengalir di pipinya, dan seragamnya tertutup sisa makanan. Farontan menatapnya, bibirnya melengkung ke belakang dengan jijik. Betapa menyedihkan. Kamu tidak akan melakukan apa lagi? Dia bertanya, menunggu dia mengaku. Wajah Kanti menjadi cerah pada kesempatan yang bersinar di depannya. Aku akan memastikan untuk lebih berhati-hati mulai sekarang dan tidak pernah membuat keributan. Suasana hati Farontan semakin memburuk. Sementara dia pasti telah melihat petunjuk halus yang telah diberikannya selama beberapa tahun terakhir. Dia telah bekerja di tanah miliknya, dia berpura-pura tidak menyadarinya. Selama dia tidak keluar dari barisan dan membahayakan pekerjaannya, dia tidak perlu melakukan sesuatu yang berlebihan untuk seseorang yang begitu tidak penting. Siapa yang tahu bahwa dia akan memiliki nyali untuk benar-benar merencanakan melawan kucingnya yang keras kepala? Para pelayan yang lebih muda, bahkan dengan pengalaman mereka yang lebih sedikit, tahu di mana kesalahan Kanti dalam kata-katanya. Alih-alih menyebutkan dia akan lebih menghormati para tamu dan mengakui kesalahannya, dia membuat janji kosong. Aku merubah pikiranku. Kata-kata Farontan sudah cukup untuk membuat hati Kanti melonjak. Air matanya segera mengering dan dia menatapnya dengan ekspresi penuh harapan. Aku ingin kamu memastikan dia tidak pernah menemukan pekerjaan yang bagus selama dia masih hidup. Dia melirik manik-manik gelang yang berserakan. Periksa keaslian pusaka itu. Jika benar, cari siapa yang paling dekat dengan pemilik pusaka sebelumnya dan berikan kompensasi kepada mereka. Tapi pastikan dia tidak pernah menyentuh uang itu. Kata-kata inilah yang menghancurkan seluruh dunia Kanti. Dia berteriak lebih keras dan berpegangan pada Farontan lebih erat, tetapi permohonan dan tangisannya diabaikan. Kepala pelayan tua memberi isyarat dengan tangannya dan orang-orang berpakaian hitam maju ke depan. Mereka menangkapnya dan menyeretnya pergi. Kanti mencoba menendang dan berteriak keluar dari cengkeraman mereka, tetapi usahanya sia-sia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.